Berbeda dengan framing yang dilakukan oleh media-media mainstream di Konoha ini, katanya bahwa Hamas ini adalah pahlawan apa? Pahlawan pejuang kemerdekaan. Bagi rakyat Gaza sendiri, bagi orang Palestina yang di Gaza, Hamas itu adalah tentara bayaran. Mereka bukan pahlawan pejuang kemerdekaan. Mereka adalah Syiah dan tentara bayaran, kata mereka begitu ya. Nanti kita buka videonya juga ada itu. Jadi mereka bahkan terkutuklah Yahya Sinwar di neraka, kata mereka begitu. Itu ngeri loh Pak, itu video-videonya itu yang sedang ada di YouTube lain yang dari luar itu. PBB tutup mata dengan perampasan atau perampokan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza ini. PBB-nya tutup mata karena apa? Guterres itu kan anteknya Hamas, anteknya teroris, kan gitu. Jadi tutup mata mereka terhadap ini. Sementara di sisi yang lain, Gaza sudah kelaparan gitu. Jadi yang dilakukan Gaza sekarang adalah Hamas adalah bagaimana membuat supaya penduduk Gaza itu kelaparan, kemudian mereka melakukan kampanye negatif terhadap ini, kampanye hitam terhadap keberadaan pasukan Israel di Gaza gitu. Negara-negara Islam Sunni yang lain, negara-negara Arab yang lain. Nah, kemudian perkembangan terakhir ya ada pertemuan di Saudi Arabia untuk mengusulkan Israel dikeluarkan dari PBB, ya. Kemudian supaya semua negara melakukan embargo senjata ke Israel. Status orang hari ini ya, saudara ya. Oke, kita langsung mulai dulu dengan si Ompung Batak dulu. Silakan Ompung, kasih ulasan dulu yang bagus Ompung. Mana si Ompung nih? Tes suara Pak Paul. Perdu di sini. Saya nggak tahu. Tolong dicek teman-teman YouTube ya. Tapi sering putus-putus Pak sekarang ini. Apalagi kalau misalkan Pak Paul yang bicara atau saya yang bicara suka putus-putus Pak. Nggak tahu kenapa. Mungkin ada sabotase kali Pak. Ya, ada. Tapi enggak lah, nggak apa-apa. Oke deh, coba dulu. Oke, jadi kita lihat pertama mengenai Qatar. Qatar ini mau expel atau mau keluarkan pemimpin Hamas yang tinggal di Qatar. Ya, dalam posisi sekarang ini Qatar ini sekarang terjepit Pak Paul, serba sulit. Dia harus mempertahankan posisinya dia itu di mata Amerika dan NATO, kemudian di mata negara-negara Arab yang lain maupun di mata Iran. Jadi Qatar ini sebenarnya tujuan dia itu sekarang ini mau cuci tangan Pak. Dia mau cuci tangan atas apa yang dilakukannya selama ini. Siapa donatur terbesar Hamas sampai Hamas bisa membangun terowongan segitu banyak, membangun persenjataan yang begitu besar? Ya, nomor 1 adalah Qatar, baru nomor 2 Iran dan Turki. Ya itu faktanya seperti itu. Jadi sekarang Qatar sedang berusaha melarikan diri dari tanggung jawab, ya, karena ini sebentar lagi Hamas sudah kalah total, ini udah nggak bisa apa-apa. Kalaupun andaikan semua sandera sudah tewas, ya sudah, Israel nggak ada ampun, hajar semuanya, digilas semuanya, kan gitu ya. Demikian juga Hezbollah, itu juga dia pasti akan habisin. Kalau sampai tiba-tiba nanti Hezbollah ini tidak mau juga ini menyerah gitu ya. Sekarang arahnya perang itu sudah sesuai dengan keinginan Israel. Israel unggul di segala lini, baik persenjataan, baik posisi, baik diplomasi. Sekarang sudah mulai terbuka ke seluruh dunia bagaimana kejamnya Hamas terhadap penduduk sipilnya sendiri. Mungkin Pak Paul bisa buka video-video yang dari YouTube luar, bagaimana orang-orang Gaza itu yang melapor kepada orang-orang tentara Israel yang ada di Netzarim Koridor, bagaimana mereka itu sangat membenci Hamas, termasuk sangat membenci Yahya Sinwar. Gara-gara Hamas dan Yahya Sinwar, kami kehilangan harta. Anak kami pada mati, dibunuh gitu ya. Kemudian semua kehidupan kami hancur. Listrik nggak ada, air tidak ada, internet tidak ada. Ini semua gara-gara Hamas. Itulah keluhan penduduk Gaza yang mengungsi itu. Jadi berbeda dengan framing yang dilakukan oleh media-media mainstream di Konoha ini, katanya bahwa Hamas ini adalah pahlawan apa? Pahlawan pejuang kemerdekaan. Bagi rakyat Gaza sendiri, bagi orang Palestina yang di Gaza, Hamas itu adalah tentara bayaran. Mereka
bukan pahlawan pejuang kemerdekaan. Mereka adalah Syiah dan tentara bayaran, kata mereka begitu ya. Nanti kita buka videonya juga ada itu. Jadi mereka bahkan terkutuklah Yahya Sinwar di neraka, kata mereka begitu. Itu ngeri loh Pak, itu video-videonya itu yang sedang ada di YouTube lain yang dari luar itu. Nah kemudian juga ada beberapa video tapi agak di blur ya, penyiksaan orang-orang Gaza yang disiksa oleh Hamas karena dianggap kolaborator ataupun misalkan mungkin dianggap bekerja sama dengan Israel gitu ya. Itu ada video-videonya. Jadi artinya sekarang rakyat Gaza sudah melihat apa yang terjadi dengan Gaza. Hancur sudah semuanya kan, 70% lebih infrastruktur gedung dan bangunan sudah hancur. Belum lagi infrastruktur lain seperti air, listrik, kemudian juga ya kesulitan untuk memperoleh ya kualitas hidup yang normal seperti di negara lain gitu ya. Itu baru mereka merasakan sekarang. Jadi bagi mereka itu Hamas itulah yang merusak hidup mereka gitu. Berbeda dengan framing ini orang-orang radikal yang ada di Konoha di Indonesia ini kan gitu kan. Seolah-olah Hamas itu adalah pejuang dan pembela kemerdekaan. Tidak seperti itu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi Qatar sudah berusaha untuk istilah orang Medan ini buang badan istilahnya. Jadi melepas tanggung jawab gitu. Dia cari selamat dia gitu. Tetapi hati-hati dengan takianya Qatar ini Pak Paul. Qatar kalau mau betul-betul serius, dia harus memutus bantuan dananya kepada Hamas dan kepada organisasi-organisasi teror lainnya. Baik itu misalkan jihad Islam ataupun apapun lah ya yang namanya bentuk organisasi teror. Nah, di sisi yang lain kelihatannya Hamas meskipun dia sudah kalah dan sudah hancur, tapi dia pura-pura masih kuat gitu ya. Mereka minta gencatan senjata, tetapi Israel harus menarik seluruh pasukannya dulu baru perundingan. Ya namanya kalau Israel mau ya bodoh Israelnya gitu. Israel sudah menguasai Netzarim koridor perbatasan antara Gaza Utara dengan Gaza Tengah. Kemudian sudah menjaga supaya tidak ada penyeludupan senjata dari Philadelphia koridor. Jadi ya cepat atau lambat Hamas akan kehabisan senjata, akan kehabisan amunisi, dan akan kehabisan alat perang. Selama ini dia masih mengandalkan beberapa stok persenjataan yang mereka masih simpan. Dan Hamas sudah nggak bisa lagi berperang sebagai suatu pasukan yang kuat gitu ya. Dia hanya bisa melakukan serangan-serangan gerilya yang tidak terkoordinasi. Bahkan mereka berkumpul di kota-kota utara Gaza seperti di Jabalia, di Beit Hanun, ya. Kemudian juga di satu lagi apa itu. Nah, disitulah mereka berkumpul, berusaha merekrut anggota-anggota baru. Yang mereka lakukan sekarang terhadap rakyat Gaza adalah merampok bantuan kemanusiaan yang masuk dari Israel, kemudian ditahan sama Hamas, tidak diberikan kepada masyarakat, kemudian dijual oleh Hamas kepada masyarakat. Karena mereka nggak punya pendanaan lagi, Pak Paul. Kan sulit masuk uang dari Qatar maupun dari Iran ke jalur Gaza sekarang ini. Jadi mereka mengambil bantuan kemanusiaan yang dari masyarakat internasional, mereka tahan, dibiarkan rakyat Gaza itu kelaparan, kemudian dijual ini kepada rakyat Gaza gitu. Dan ini nanti kemudian mereka akan teriak ke dunia internasional bahwa Israel menutup pintu-pintu masuk seperti Eretz, Karim Shalom, kemudian juga sekarang sudah dibuka 5 kalau nggak salah pintu masuk cadangan yang lain gitu. Israel buka 2 pintu gerbang lagi untuk masuk bantuan kemanusiaan. Dan tidak mungkin rakyat Gaza kelaparan kalau misalkan bantuan ini tidak dicuri oleh teroris Hamas ini. Nah, yang menjadi masalah adalah PBB tutup mata dengan perampasan atau perampokan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza ini. PBB-nya tutup mata karena apa? Guterres itu kan anteknya Hamas, anteknya teroris, kan gitu. Jadi tutup mata mereka terhadap ini. Sementara di sisi yang lain, Gaza sudah kelaparan gitu. Jadi yang dilakukan Gaza sekarang adalah Hamas adalah bagaimana membuat supaya penduduk Gaza itu kelaparan. Kemudian mereka melakukan kampanye negatif terhadap ini, kampanye hitam terhadap keberadaan pasukan Israel di Gaza gitu. Nah, itu yang ada pada Hamas sekarang. Kemudian kalau kita bicara
lini pertama di utara Israel ya, Lebanon. Lini pertama pertahanan Hezbollah sudah ditembus. Jadi sekarang Israel sedang ya pelan-pelan masuk ke lapis kedua sambil melakukan apa? Sambil melakukan pembersihan dan penghancuran terhadap infrastruktur militernya Hezbollah seperti terowongan-terowongan, rumah-rumah yang berisi persenjataan, kemudian juga pos pengamatan, kemudian juga ya apa namanya? Tempat peluncuran roket. Sekarang udah masuk ke lapisan kedua. Dan ini memang sampai Sungai Litani ini tugas yang berat. Kenapa? Karena wilayahnya cukup luas dan terowongannya juga cukup apa? Cukup canggih gitu ya. Berbeda dengan terowongan yang ada di Gaza. Tetapi kalau di Lebanon Selatan penduduk sipilnya sudah pada pergi. Jadi korban sipilnya tidak terlalu banyak. Nah, cuman selalu kampanyenya orang sebelah ini selalu kalau ada korban dibilang itu korban sipil. Tidak dirinci berapa terorisnya, berapa ibaratnya orang sipil seperti wanita, anak-anak atau orang tua itu nggak pernah dirinci. Jadi sama modelnya seperti yang di Gaza, di Lebanon juga cara memblow up ini supaya berkesan wah gitu ya. Jadi nggak dirinci berapa korbannya jumlahnya. Nah, cepat atau lambat, ya Hezbollah juga nggak akan bisa bertahan. Ya 80% kemampuan roketnya sudah hilang. Nah, jadi sekarang Hezbollah bertempur tanpa koordinasi dari pimpinan-pimpinan, kecuali si Naim Qasim yang sekarang lagi ada di Iran. Komandan lapangannya itu ya bergerak sendiri-sendiri. Hezbollah tidak bisa menggunakan alat komunikasi. Mereka menggunakan handphone, nggak berani, takut disadap. Sementara mau menggunakan, kemarin sempat mencoba menggunakan pager, ya pada meledak lato-latonya semua, kan gitu kan. Jadi mereka nggak berani lagi untuk ini berkomunikasi. Akibatnya apa? Ternyata dalam peperangan itu, dalam pertempuran itu, komunikasi di lapangan itu perlu. Jadi akhirnya sekarang serangan-serangan Hezbollah, roket-roketnya itu ya masih ada 1-2 yang bisa diluncurkan ke wilayah Israel, tetapi tidak lagi terkoordinasi. Bahkan kebanyakan pasukan Hezbollah itu meninggalkan terowongan-terowongan yang ada di selatan Lebanon, seperti di Marun al-Ras, Bin Jebeil, dan beberapa kota-kota yang mereka buat terowongan yang langsung bisa tembus sampai ke wilayah Israel. Nah, yang paling lucu memang itu terowongan sudah tembus ke wilayah Israel, cuman belum dilakukan serangan seperti pola serangan 7 Oktober. Tadinya Hezbollah mau melakukan pola serangan yang sama. Nah, Israel masuk ke terowongan itu, mungkin mereka punya alat khusus yang bisa mendeteksi dengan gelombang ya. Mereka masuk dari terowongan yang sudah ada di wilayah Israel, kemudian mereka bergerak ke utara lewat bawah juga. Nah, akhirnya apa? Dalam hal ini akhirnya ya memang sulit bagi Hezbollah untuk menyerang Israel dari belakang. Karena selain dari atas dia menggerakkan pasukan tank dan pasukan infanterinya, dari bawah tanah yang diperkirakan ada terowongan, Israel juga bergerak masuk lewat bawah gitu ke arah Lebanon. Jadi taktiknya sedikit agak berbeda dengan apa yang dilakukan di Gaza gitu ya. Nah, kemudian juga Israel menggunakan semen bertonton ya untuk menutup terowongan ini. Jadi untuk di hari kemudian ini nggak bisa lagi dipergunakan untuk menyerang Israel atau membunuh masyarakat Yahudi gitu ya, udah nggak bisa lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat ada permintaan gencatan senjata dari pemerintah Lebanon kepada Perancis dan Amerika. Nah, kelihatannya ini sedang perundingan sekarang ini, sementara perang di utara antara Israel dengan Hezbollah sedang terjadi, tetapi yang namanya perundingan untuk gencatan senjata itu lagi jalan sebetulnya Pak Paul, lagi dijalankan. Jadi nanti rencananya begini, kalau misalkan ya tinggal sedikit lagi lah fasilitas militer Hezbollah yang belum dihancurkan di wilayah selatan Lebanon, itu nanti wilayah itu akan katakanlah diberikan untuk menempati posisi tersebut pasukan Amerika dan pasukan Prancis. Kemudian penghancuran fasilitas itu akan diberikan kepada pasukan Amerika dan Prancis. Hezbollah mundur sampai utara Sungai Litani dan tidak boleh lagi mempersenjatai diri ataupun melakukan militerisasi terhadap Lebanon Selatan gitu. Kemudian posisi wilayah itu dijaga oleh 3 pasukan, tentara Lebanon,
pasukan Inggris dan pasukan Prancis dan Amerika. Tidak lagi dengan UNIFIL yang makan gaji buta ini kan, yang nggak melakukan tugasnya. Jadi semua organ-organ PBB itu sebetulnya hampir semuanya itu tidak melakukan tugasnya untuk menjaga perdamaian, termasuk UNRWA maupun UNIFIL. Nah, kemudian Israel juga minta supaya dia punya opsi apabila di wilayah tersebut Hezbollah berusaha untuk membangun militer lagi, dia bisa mengambil tindakan militer yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Misalkan dia bisa melakukan pengeboman lewat udara ataupun mengirim pasukan. Kalau misalnya ditemukan bukti bahwa Hezbollah melakukan apa? Melakukan militerisasi. Jangan sampai seperti selama ini. Di tahun 2006 Israel setuju mundur, tetapi Hezbollah tidak mundur sampai utara Sungai Litani. Bahkan UNIFIL melindungi teroris Hezbollah melakukan militerisasi di wilayah tersebut selama 20 tahun. Nah, jadi Israel sedang merundingkan opsi seperti itu supaya kedepannya itu tidak lagi menjadi ancaman buat wilayah Israel di utara gitu. Nah, kemudian ya sekarang framing-framing yang dilakukan oleh orang-orang negara-negara sebelah ini kepada Israel ya tetap saja masalah genosida lah, masalah ini, tetapi isu itu sudah mulai basi. Kenapa? Sudah terbuka bahwa bagaimana Hamas menggunakan rakyat sipilnya sebagai tameng hidup, ya, dikorbankan demi apa? Ya demi supaya dapat donasi, demi memuaskan keinginan haus darahnya si Ali Khamenei, pimpinan Iran ini gitu. Nah, kuncinya sekarang Ali Khamenei ini, gitu. Dan program nuklirnya Iran cepat atau lambat itu pasti akan diserang, ya. Kalau tidak, itu akan menjadi sumber ketidakstabilan di Timur Tengah. Karena bagaimanapun Iran itu tetap terobsesi untuk memusnahkan Israel. Dia punya obsesi untuk menguasai negara-negara Islam Sunni yang lain, negara-negara Arab yang lain. Nah, kemudian perkembangan terakhir, ya ada pertemuan di Saudi Arabia untuk mengusulkan Israel dikeluarkan dari PBB, ya. Kemudian supaya semua negara melakukan embargo senjata ke Israel dan minta gencatan senjata di seluruh wilayah yang sedang sekarang itu diserang oleh Israel. Nah, sepertinya justru yang memulai perang ini bukan Israel kok. Yang memulai perang ini tanggal 7 Oktober itu adalah Hamas, tanggal 8 Oktober Hezbollah, dan disusul oleh proksi-proksi Iran yang lain. Jadi sekarang mereka memutarbalikkan fakta, seolah-olah Israel inilah agresor terhadap negara-negara lain di Timur Tengah. Tetapi kalau kita lihat hari ini Israel berhasil membunuh Yasin, siapa namanya itu ya? Dia itu yang dulu pernah melakukan pengeboman terhadap presiden Lebanon yang terpilih, yaitu Rafiq Hariri gitu ya. Nah, hari ini tewas di tangan Israel. Dia bersembunyi di Suriah gitu. Akhirnya pilot Israel menembakkan rudal, metonglah dia kan gitu kan. Dan itu ada hadiahnya 10 juta US. Kira nggak tahu apakah Amerika memberikan hadiah itu kepada Israel atau kepada IDF. Tetapi itulah salah satu orang yang sudah lama diburu. Karena ini yang Yasin ini kalau nggak salah dia kepala pasukan elitnya Hezbollah yang memerintahkan pengeboman kepada mobilnya Rafiq Hariri dan para pengawalnya hari ini gitu. Jadi ada banyak kemajuan-kemajuan dalam pertempuran di lapangan yang diraih oleh Israel. Jadi sekarang ini Israel kalau memang dia tidak berhenti, habis itu semua pimpinan-pimpinan teroris Hamas maupun Hezbollah. Nah, oleh sebab itu Qatar minta supaya, kan dia sudah mau expel ataupun keluarkan ini pimpinan-pimpinan Hamas ini. Nah, Qatar minta supaya Israel tidak membunuh para pemimpin Hamas ini. Tadi kan ada di video yang disajikan Pak Paul tadi gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat sampai sekarang Sandra itu tidak ketahuan masih hidup atau sudah mati, ya. Berapa yang masih hidup dan bagaimana kondisi kesehatannya, apakah mereka diberi makan, sampai sekarang nggak ketahuan. Apakah masih ada di Gaza atau sudah di luar Gaza, tidak ketahuan. Tetapi dengan kondisi yang seperti itu, Hamas itu mau enaknya sendiri, Pak Paul. Jadi dia mau semua pasukan Israel ditarik dulu baru perundingan mengenai Sandra. Ya udah lewat waktunya gitu. Jadi ya sekarang Amerika itu Donald Trump itu menekan Qatar
Pokoknya urusan Sandra beresin, karena ternyata rupanya warga negara yang disandra oleh Hamas ini banyak juga yang duit warga negaraan. Ada warga negara Amerika, ada warga negara Inggris, ada warga negara yang lain. Nah, ini semua ternyata status duit warga negaraan ini mempengaruhi posisi tawarnya Qatar dalam diplomasi. Kenapa? Qatar membiarkan dan membiayai teroris Hamas itu untuk menyandra orang-orang yang punya duit warga negaraan ini. Nah, kita lihat apakah Qatar itu serius mengusir orang-orang Hamas dan menghentikan support dana yang melimpah kepada para pimpinan teroris Hamas ini, atau dia masih tetap bertakiah atau berpura-pura tapi tetap mendukung Hamas dari belakang. Itu nanti waktu yang akan membuktikan. Nah, kira-kira begitu Pak Paul. Jadi sekarang itu ya apa yang diserukan oleh negara-negara Arab dan negara-negara sebelah ini di Saudi Arabia untuk mengeluarkan Israel. Saya kira agak sulit ya. Pertama, mereka mau expel Israel dari PBB supaya Israel itu tidak punya kekuatan lobby dan diplomatik lagi di dunia internasional. Itu sudah pernah dicoba dulu ketika waktu itu siapa yang jadi perdana menteri ya, Menahem Begin atau Yitzhak Samir untuk mengeluarkan Israel ketika invasi Lebanon 2, tapi gagal juga. Orang lebih penting Israel daripada yang lawan-lawan Israel. Israel itu berkat bagi semua bangsa. Israel itu membawa teknologi, membawa kemajuan. Yang lain apa? Nggak bawa apa-apa, cuman bawa perang dan kebencian gitu. Kira-kira begitu Pak Paul. Silakan teman-teman yang lain kalau mau menyampaikan pemikirannya. Terima kasih Pak Paul.